bakal baku tembak lagi bersama teman-teman NSC Project. Dude juga berhasil dapetin satu orang prima. Jarod dengan kekuatan senjata submachine gun yaitu double vector bakal coba revive dulu ke arah temannya. Baim berhasil hidup kembali. Turnamen dari U-Point tuh ada di sana semua guys. Ya, biar kalian gak ketinggalan juga pastinya ya. Udah mulai juga untuk season 2 nya dan pada turun di era Blue Zone. Walau meta Blue Zone, bocah Blue Zone gitu bocah kan. Dan Zone. ini bener aja bos akademinya turun Crossroad, turun bareng satu tim juga. Ada Aldi TV dan juga teman-teman dari tim nomor 8 itu kalau gue nggak salah inget dari tim Ryuka ya, ada Ryuka soalnya di sana. Dan ini Siren seperti biasa bagi 3-1 ya. Satu orang dikirim untuk make sure area Marble Box, terus di area quarry-nya itu ada satu orang lagi. Nah, ini dia sentralnya, Ji. Sentral bersama Crossroad juga bakal pecah perang. Udah ada Ogut yang udah berhasil dapetin 2 orang juga. 1 orang Amore berhasil dapetin Lubu. Lagi-lagi Frontal Moonlight juga bertemu dengan teman-teman dari Eko Esport. Bakalan coba ditatakin begitu saja. Bay udah jatuh. Rainbow berhasil dapatkannya. Spartan berhasil dapetin 1 orang ternyata, yaitu Rainbow. Kucai menjadi target berikutnya dari kekejaman Vector seorang Spartan. Loncat Gustav maju dengan paravalnya. Adu sedikit dengan Rekate di bawah dengan P90-nya. Masih bisa strafing dikit. Tiarap dulu dan masih ada Amore. Lagi-lagi bukan satu hal yang cukup baik di awal ronde untuk Frontal Moonlight. Iya pastinya pakai paraval tuh untung banget ya, dia kena kepala juga. Bakal ada war lagi di Blue Zone kali ini. Udah ada tim Siren juga yang tinggal tersisa 2 orang juga. Shotgunnya standby GZ. Tusun Ji. Aduh, standby GZ tadi walaupun udah dapet kill banyak, harus Tusun sekarang ya di area Purgatory. Menurut gua yang paling menyedihkan tuh emang Tusun di Purgatory sih, nggak tau kenapa ya. Kalau di Bermuda tuh tunggunya nggak lama-lama, kalau di Purgatory lama banget Pak. Lama soalnya emang mapnya gede juga ya, zonanya tuh kerasa banget buat ngerapetnya lebih lama lagi. Cuman kalau misalkan gue ngomongin berbicara dari fight di early sendiri memang lu untung-untungan dapat senjata atau enggak juga ya kan pastinya. Terus tadi kalau misalnya kayak mekanik tadi juga termasuk tuh dari pemain dari Eko Esport, dia manfaatin satu buah mobil untuk nge-strafing. Ketika itu dia kalah senjata sebenarnya. Lawan pakai vector loh, lawan vector terus lu pakai paraval gitu, masih bisa untuk di jump shoot kena kepala gitu. Betul. Padahal kalau misalkan ngomongin senjata menang vector kalau jarak dekat. Menang vector kalau jarak dekat. Cuman karena tadi pinter juga pengambilan positioning untuk si paravalnya juga, jadinya damage paravalnya juga masih maksimal. Betul. Terus damage output dari vectornya berkurang. Nah itu dia, ketika lu ikut turnamen faster yang larang-larang double vector nih, dengerin gua nih. Kalau lawan double vector itu jaga jarak. Biar double vectornya damage outputnya merendah, lu bisa maksimal damage-nya gitu ya. Ya sama manfaatin juga kayak obstacle kayak tadi. Makanya kalau misalkan dia lagi nembak abis itu pelurunya miss, karena vector kan buang pelurunya banyak karena fire rate-nya tinggi. Betul. Jadi pelurunya banyak, dia butuh reload dulu, lu tinggal nembakin dia pas dia lagi reload. Ini nih kekuatan bocil Skyla dari Boss Academy juga udah memukul mundur para pemain dari Ambiar Squad. Benar-benar Ambiar kehilangan 2 playernya dan sekarang mereka harus menarik diri ke area atas, area Pulau Mothos harusnya ya. Untuk di Mothos untungnya sepi ya, nggak ada siapa-siapa. Mothos, Kilodge ke bawah itu nggak ada orang, ke Forge juga nggak ada bawah. Jadi emang rame bener di Lumber Mill sekitar sentral. Di Marble tadi Polonya ada 3 tim juga, sama Brasilia ada 2 tim harusnya. Betul. Dan seperti biasa dari Bonafide juga bakalan coba turun di area Skylodge. Kalau nggak salah Skylodge tuh bawahnya di area Forge ya? Forge ya. Dia Forge, berarti rotasi loh sana tadi. bener. Jadi kayak dia bener-bener rotasi pinggir. Forge, Skylodge, habis itu dia nyisirin pinggir-pinggiran Pulau Mothosnya. Harusnya. Itu, rotasinya kayak gitu dia biasanya. Harusnya ke Mothos, karena kalau misalkan langsung ke fields tuh bahaya juga. Karena emang open field takutnya di rumah ayamnya atau di rumah kayunya udah ada orang duluan. Jadi emang kayak dicek dulu di Mothosnya kira-kira ada yang bisa ditatakin atau enggak nih. Tapi biasanya kalau misalkan di zona-zona awal gini mereka tuh udah nggak dapet zona sekitaran sana. Paling di fieldsnya aja yang dapet zonanya. Betul. Dan ini dia, kita bakal melihat Evos Junior. Yuk, mana nih pendukungnya Rasya Rashid dan juga Aurel? Mana nih pendukungnya? Coba komen di kolom komentar dan berikan dukungan tanpa harus saling menjatuhkan. Ingat hashtag FFindo bersatu kita ya, jangan sampai lepas ya. Dan juga gue mau ngingetin buat teman-teman survivors yang pengen ikutan banget, gimana caranya? Langsung aja cek di upoint.id/turnamen atau kalian bisa langsung cek di Instagram addiction.ff. Untuk registrasinya masih dibuka, slot sebanyak 20.000 tim lebih masih terbuka untuk kalian yang mau daftar. Iya tuh 20.000 tim, dihitung orangnya udah banyak banget. Jadi kalian kesempatan masih banyak banget buat ikutan pastinya ya. Buat kalian yang mungkin mau ikutan tiba-tiba ketemu sama idola ya gitu kan,
satu pot gitu, satu turnamen itu kalian pasti kan mimpi banget. Jadi kalian bisa ikutan sekarang, langsung dicek karena info lengkap banget ya. Betul, dicasterin sama Bung Skyla, ada Lihan, ada Pongskuy, ya Sama kan? Aji. Ada gua, ada Bang Arman, ada Ravalda juga. Pastinya Wih, banyak rame ya. caster. Jadi kalian di live stream juga ada yang tiba-tiba ngeliat-liat kan lirik-lirik kan, siapa tahu kalian langsung diundang ke e-sport gara-gara dilirik gitu. Betul, atau bisa jadi bahan evaluasi juga kalau kita Nah, kalah gitu kan. betul. Kayak, oh tadi gua kalah gimana, coba tonton lagi. Oh ternyata gua kalah tuh gara-gara gini dan musuhnya gini Nah, gitu. itu pasti banget buat Itu belajar, penting tuh ya guys ya. Jadi jangan cuma main doang. Jangan mental barbar kayak minus main lagi. Nggak selamanya lu minus harus main lagi. Kalau lu minus, lu review lagi kenapa lu main bisa minus gitu ya. Iya itu kalau di turnamen ya, apalagi lu punya mental juara gitu. Pastinya kalau misalkan lu kalah, lu tuh bisa belajar dari kesalahan gitu. Benar. Bahkan udah banyak juga beberapa survivors yang nanya-nanyain gua kayak bilang, "Bang, nih mau ikutan U-Point, kira-kira bakal dapat slot gak?" Tenang aja, pasti kebagian 20.000 lebih slotnya terbuka untuk kalian pokoknya ya. Itu banyak banget ya, pastinya Banyak banget itu kebagian gua ya. Jadi nggak mau buru-buruan aja. nggak mau mikirin jadi adminnya gimana tuh ya. Pusing ya. Jadi adminnya, lo mau jadi adminnya gimana Ji? Nggak mau. Makasih. Pokoknya ntar kita tinggal lihat aja, lu buktiin kalau misalkan lu tuh bisa ada di live stream aja gitu ya. Betul. Hmm. Menang aja, win strike, Bener. kunci kemenangan. Kalau banyak yang nanya, "Bang, gimana cara jadi pro player?" Lu main turnamen, lu menang terus dah tuh. Itu. Iya bener, apalagi kalau misalkan lu tuh dari bawah banget ya, naik ke atas terus lu menang-menang mulu tuh skill lu nambah tau kayak gitu. Skill Meskipun nambah. lu kalah gitu, meskipun lu nggak masuk, cuman lu udah dapat pengalaman. Dapat pengalaman lu tetap bertambah gitu ya. Tetap menang bertambah kalah juga. ya. Pada ntar pasti ada saatnya lu tuh bakal menang dan lu tuh masuk turnamen, lu jadi pemenangnya, jadi juaranya tuh bisa banget karena yang namanya proses itu pasti nggak bohong lah. Yoi, apalagi kalau kita berkaca dari turnamen official yang divisi 1 gitu. Itu banyak bocil-bocil yang umur 15 tahun tuh udah bertengger di sana di panggung besar. Kalian juga mungkin saat-saat bisa, tapi semuanya melalui proses dari komunitas duo. Kita bakal simpen cerita itu karena udah ada EVOS Junior yang bakal bertemu dengan tim dari Veganorm, di mana ada berhasil dapat 1 Oki juga ada tumbang oleh Aurel, masih ada rahasia juga double vektornya. Masih ada setengah darah, tapi sepertinya masih ada terlihat Z sendirian yang coba tembak tatakin dadedor. Langsung dihabisin begitu ya dengan 1 peluru terakhir dari VSS dan juga rahasia bersama Aurel. Maju dengan gagah beraninya coba adu dengan double vector sendirian di sini. Aurel cukup sekarat, coba menutup diri, mengurung diri karena dia semungkin adalah seorang introvert, bakal langsung diledakkan begitu saja. Dan itu dia kehancuran dari Veganorm di tangan EVOS Junior. 2 orang pakai vektor juga dari tim EVOS dan juga dari mereka langsung bener-bener gas ke tim Veganorm tanpa Veganorm itu sempat buat ngebalikin keadaan ya. Nah, mereka tiba-tiba datang udah meledak. Tadi emang sebenarnya tuh dari awal tuh udah ada 2 orang yang kena ledakan granat. Jadi emang udah menang duluan posisinya, udah menang personil dan 1 orang tinggal dikejar-kejar doang karena emang tadi lempar granatnya pas banget, granat masaknya dari EVOS Junior berhasil numbangin tim dari Veganorm. Iya, dan kalau udah kayak gini berarti yang diuntungin banget itu adalah Bonafide. Karena apa? Bonafide tuh benar-benar paham betul timing rotasi. Kayak tadi kalau kita ingat kita sempat bahas dia turun di Forge, terus habis itu dia nyisirin Sky Lodge, ya kan, habis itu dia harusnya ada di area pinggir-pinggir Pulau Mothos, dan ini dia jadi nggak perlu bertemu tim-tim yang punya potensi lewat sini juga gitu. Karena mereka duluan. Bener, Karena mereka mutusin duluan dan mereka mungkin bisa malah jadi tukang begal nanti nih saat tim EVOS Junior harus rotasi masuk ke zona. That's the point. Nah, kita nggak tahu nih Bonafide ada di mana, belum tahu nih ya. Bener, kita belum lihat map karena saat lagi kalau kita perhatikan juga map bakalan coba mengecil ke circle selanjutnya, ke map kedua, di mana harusnya tim-tim yang masih di luar zona udah boleh mengamankan spot-spot yang bisa cukup menjanjikan gitu ya untuk jadi checkpoint sebelum menuju ke circle ketiga. Ini kalau misalnya gue lihat Eko Esports mainnya mereka udah ngumpulin poin eliminasi, habis itu mereka main santai rotasinya karena mereka ya udah poin eliminasi, sekarang kita dapetin placement poinnya aja, jadi kayak main aman sih sebenarnya. Ya, itu main aman tuh banyak cara ya. Salah Banyak satunya yang diterapin juga kalau kita kembali gue mention, simpen dulu, ternyata udah ada EVOS Junior yang bakal baku tembak lagi bersama teman-teman NSC Project. Dude juga berhasil dapetin 1 orang prima. Jarod dengan kekuatan senjata submachine gun yaitu double vector bakal coba revive dulu ke arah temannya. Baim berhasil hidup kembali, tapi bakal ditatakin habis oleh Rasya dan juga Aurel. Lagi-lagi kekejaman EVOS Junior yang rasanya udah kayak bukan junior lagi. Emang kalau misalkan lu udah ketemu double vector gitu ya, udah jarak deketnya emang susah banget buat dilawan, apalagi kayak Chrono, Glue Wall gitu, gampang banget hancur sama double vector. Apalagi sekarang yang pakai double vector nggak cuma 1 orang gitu dari tim EVOS Junior sendiri, bahkan yang pakai double barrel juga, jadi pastinya jadinya balance dan mereka juga sama-sama road untuk sekarang buat ngerasnya. Gak ada yang kayak ninggalin satu di belakang atau siapa, mereka langsung kayak udah gas saya langsung rame-rame langsung
langsung digerebek aja sama mereka. Ini jadi satu pundi-pundi poin yang penting juga dan berguna juga. Wih, dia Terbang sepertinya loh, menjadi Vin Diesel versi jalur Mountain Villa ya. Ya Nyangkut ini ini. nyangkut momen ya guys ya. Jadi udah boleh ditinggalin. Oh, Wait. itu dia Masih akal-akalannya masih bisa ya, masih bisa diakalin. Dia langsung coba ngamanin area ini dulu Mountain Villa sama golf course karena emang kita tahu di sana juga masih menyimpan banyak lootingan apalagi bukan salah satu tempat yang sering dikontes juga gitu kan. Nah ini EVOS Junior mirip sama EVOS yang sekarang nih jadinya nih. Betul. Udah bukan junior lagi kalau misalnya gini cara mainnya. Karena mereka coba untuk pakai rotasi pakai kaleng juga. Abis itu lebih mirip sama Red Bull Rebellion sih kalau misalnya gue liat cara mainnya kayak gini. Bener. Karena pakai kaleng, rotasi langsung nyari musuh lagi sampai kayak musuhnya yang nembak di mereka duluan. Dan ternyata bener aja kalau Bonafide itu langsung ada di fields. Yoi. Mereka udah coba untuk nunggu ada tim yang rotasi bakal lewatin fields juga karena biasa emang zonanya itu bakal lewatin fields dulu abis itu tiba-tiba entok di Brasilia atau juga di fields deket-deket sana soalnya. Ya kalau udah kayak gini tinggal nunggu yang namanya summon airdrop gitu kan. Apalagi untuk teman-teman dari Bonafide yang gua belum lihat dia mengeluarkan summon airdrop dan lebih ke arah kayak kalau udah kayak gini udah mulai terjadi penumpukan 2 atau lebih dari 2 tim gitu. Mungkin next zone-nya bakal ada di sini juga masih dikasih gitu kan. Di UAV dikasih nggak nih? Tapi nggak dikasih untuk si Bonafide-nya. Bentaran Fanzone paling depan, EVOS sepertinya sadar dia harus sedikit mundur. Tapi paling nggak dia udah memarkirkan vehicle dengan baik ya. Gua rasa sih dari EVOS Junior sendiri harusnya belum sadar ya. Atau mereka udah coba untuk pakai clue atau gimana di sekitar sana udah sadar dengan keadaan dari Bonafide sendiri. Karena emang belum ada suara tembakan juga dari Bonafide nih. Ya. Belum ada suara tembakan buat perang juga. EVOS juga coba untuk ngamanin compound dulu dan ternyata ada Echo yang datang juga. Coba untuk ngamanin tempat yang sama. Waduh. Pip. Udah ada yang mau datang lagi kan nih. Bakal coba dipantau dulu. Bareta udah dipegang sama Kucai. Coba dihancurin kalengnya. Iseng banget emang Kucai, dia udah sadar di sana pasti ada yang isi. Dan Amore juga masih make sure kalengnya nggak bakal dihancurin. Ada satu tim lagi yang datang yaitu teman-teman dari Siren yang menyisakan 2 orang aja. Sama airdrop udah langsung digunakan untuk make sure supaya dia dapetin lootingannya lebih dulu daripada orang-orang yang udah mulai numpuk di sini Bung Leon. Ini bakal nge-hold aja, gue rasa akan cukup lama juga karena masih di dalam zona. Sampai nanti ya, tiba saatnya tuh ada satu tim yang tiba-tiba pecah perang. Itu bisa bakal jadi third party. Misalkan, oh ada perang nih, mending digas aja. Karena ketika itu mereka lagi perang, mereka belum siap-siap lagi. Malah tim yang jadi third party itu menjadi diuntungin. Tapi kalau misalkan mereka punya pikiran sama, mereka bakal hold lama banget di sini. Apalagi mau sama airdrop dulu, mereka bakal nge-hold. Kalau misalnya kita nungguin nih sampai ada yang tiba-tiba serang-serangan duluan. Cuman itu nggak bakal terjadi jika misalkan mereka punya pikiran yang sama. Iya, nggak boleh. Jadi lama banget nih. Siapa yang paling kuat untuk nahan egonya untuk gak bikin Nah, mistake gitu ya. itu siapa yang nahan buat nyerang duluan, kayak harus gak egois juga karena mereka masih di dalam zona untuk saat ini, bahkan zonanya juga masih dapat. Jadi ini masih banget ada kesempatan buat mereka nge-hold dulu gitu. Yoi, beda cerita sama teman-teman dari Eko yang emang kebetulan gak dapet zona, jadi dia bakalan lebih lebih bijak tuh narik aja ke kompon selanjutnya dan sekarang dia bakal udah dapetin zona dan semuanya jadi all good untuk mereka. Iya, ngamanin di dalam rumahnya juga dan mereka bisa manfaatin juga kesempatan dari tim-tim yang coba untuk perang di open fieldnya dulu. Jadi mereka ya nggak usah kerja keras banget buat ikutan. Wah, penyakit nih. Pakai monster truck menurut gua adalah sebuah sebuah penyakit yang berbahaya. Kenapa? Karena lo bakalan gampang banget ditatakinnya dari musuh lo, apalagi di posisi jarak jauh. Udah gitu Bareta sekarang tuh orang-orang udah jago gitu main Bareta. Bener, pasti yang pakai copot pala lo ya. Yang pakai kaleng, pakai kendaraan lah itu gampang banget, kayak kena aja gitu tembakannya. Jangan sampai momen Black Taunting tuh terulang lagi ya. Aduh. Iya kan Black Taunting pakai Bareta ya kan. Abis 2 orang soalnya kena. Orang jatuh langsung cekek momen. 2 orang soalnya itu kena sama si Black, dua-duanya lagi pakai kaleng lagi nyebrang. Dan ini juga ada The Pillar yang sepertinya lebih go green ya. Dia lebih suka membakar kalori juga. Dia bakal coba lari dulu dikit sambil make sure di area atas nih masih ada orang apa enggak gitu ya. Itu Ryuka udah kelihatan tembakan juga dan Aldi TV yang udah menembak ke arah tim The Pillars pastinya. Gua kirain Aldi Kurnia ya. Bukan. Tapi Aldi TV juga nih. Aldi TV gabungan dari Aldi Kurnia sama Skyla TV kayaknya. Bisa. Aduh, bukan satu keputusan yang baik. Coba menggunakan zipline. Sudah mulai ditatakin oleh teman-teman dari The Pillar dan juga sepertinya harusnya teman-teman dari Eko Esports sudah melihat bersama juga dengan Bonafide yang sepertinya tidak
menotis Hoki. keberadaan, dan ini adalah salah satu hal yang cukup jarang terjadi. Orang dengan zipline selamat saya tidak dibiarkan langsung dibuang, langsung glualnya dipasang, udah coba dilempar dulu oleh teman-teman dari Eko Esports. Ada Amore juga langsung memberikan upaya tembakan. Udah ada Rao juga dapetin satu orang. Yep, dan memang kalau kita lihat karena ini juga bakal perang lagi, tembakan langsung ke arah KitKat yang udah terjatuh juga, dan para Val ya. Bahkan cuma di end gitu aja, langsung dipulang kalau ada pilar 100 tumbang. Dan memberi keuntungan untuk tim dari Ambiar Squad juga pastinya. Wah, ini udah numpukan di luar zona semua. Iya. Numpukan di luar zona semua. Kalau kayak gini, siapa yang perang duluan itu yang rugi. Benar. Siapa yang perang duluan itu rugi. Karena apa? Di lain sisi kalau lu perang, lu bisa ditatakin sama musuh yang di belakang, atau musuh yang di belakang lebih milih untuk ngambil circle selanjutnya. Itu karena distraksi itu keputusan lebih baik menurut gue. Tapi kalau misalkan lihat dari posisinya, EVOS Junior udah gak bakal bisa untuk kemana-mana. Mereka mau gak mau harus perang juga kali ini. Bonafide dan sudah sekarat juga dari Ajan udah terjatuh kali ini. Bakal di end aja, satu orang dari EVOS Junior nampaknya pecah dua perang. Tapi dia ngirim juga untuk masuk dalam zona. Dari EVOS Junior juga cukup pintar nampaknya, Ji. Alright. Masih Waduh! masih diadu. Udah susah banget. Tuts, harapan terakhir dari teman-teman EVOS Junior yang udah berhasil masuk dalam zona sudah tiarap gaming dulu saja untuk sementara waktu. Dan Sugik sepertinya bakalan menjadi kesulitan karena melawan 3 orang sekaligus dari teman-teman bos Akademi Sang Bocil dari Skyla. Dan juga kalau kita perhatikan, Dudes ternyata masih berhasil dapetin keuntungan, tapi ada Dir yang siap langsung mencari di mana sisa player dari EVOS Dudes atau EVOS Junior, di mana sudah ada damage per second dari VSS seorang EVOS Dudes ke arah Dir dari Bonafide. Masih ada Manu Idaman juga, sang lone survivor. Sisi lain Amore berhasil dapetin Rao dari arah kejauhan juga, bakal langsung diadu begitu saya. Vito dari Siren pun harus posisi ke-6, menyisakan 5 tim saja. Amore juga harus sedikit tiarap sambil make sure di mana sisa musuhnya berada. EVOS Junior harus langsung diras begitu saya oleh Bonafide. Dir 18 di arah depan. Ya lagi-lagi kali ini Eko juga masih bisa bertahan di belakang. Mereka udah dapat zonanya duluan. Kali ini masih ada Boss Academy juga yang bisa dibilang masih ada di luar zona. Coba untuk nunggu dulu. Cuman ini posisi tinggal 8 orang. Yang diuntungkan kalau misalkan kayak di posisi sebenarnya ada 2 tim ya, Eko sama tim Boss Academy yang lebih punya barang. Karena tinggal dua tim ini udah lone survivor doang dua-duanya. Bonafide tinggal sendiri. Terus yang di belakang juga ada Ambiar Squad juga tinggal sendirian doang. Posisinya udah nggak memungkinkan untuk mereka tuh untuk adu perang. Melainkan kayak mereka tinggal steal kill aja itu udah harusnya bisa. Tapi ternyata dari diri sendiri tuh pakai vector. Agak sulit buat steal kill. Oh, dia mau coba ambil vehicle, coba tarik dulu, coba masuk ke dalam zona dengan vehicle, langsung aja Nos, gaspol kenceng no rem, masih bisa ngumpet di balik satu sama airdrop. Tapi yang terjadi adalah Chrono sudah diaktifkan, langsung pas banget momentumnya, dia manfaatinnya dan udah terkena playzone juga Febri NP dari Boss Academy. Dimana kalau kita perhatikan Ambiar Squad terus posisi keempat, tersisa 3 tim. Kucai berhasil dapetin 1, Febri NP eliminate, mau coba langsung ditabrak aja karena Bonafide coba ditembakin. Bonafide terus posisi ketiga, tersisa 2 tim yaitu tim Boss Academy 2 lawan 3. Apakah bisa? Karena ada Kucai yang harusnya meledak, terkena frag grenade. Enggak, masih bisa dihindarin. Ada seorang Gustav bersama Amore bersiap dengan 1 submachine gunnya dipegang. Sudah ada double barrel juga dari Airazor juga bersiap. Tapi ada Redzo dengan double barrel. Loncat, masih ada Chrono di waktu yang tepat, langsung coba jump shot begitu saja, dipasang gol. Tapi lagi-lagi ini malah menjadi buaya yang kedua kalinya untuk tim dan